Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 04499643 Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Jakarta. Baik, di sini saya telah membuka Java compiler online yang berasal dari website programiz.com serta tugas 3 yang diberikan. Di sini untuk tugas 3 masih memiliki kasus yang sama seperti pada tugas 1 dan juga tugas 2. Akan tapi pada tugas 3 kali ini akan dibuatkan program Java menggunakan operator if dan array. Jadi untuk gaji ini akan disimpan pada array dan juga persentase lembur akan disimpan pada suatu array. Langsung saja untuk langkah pertama, yaitu mengimport scanner terlebih dahulu. Dikarenakan di sini yaitu input pada program adalah golongan dan jam lembur. Jadi disitu akan menggunakan scanner pada library Java. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah membuat class. Di sini sebagai contoh mungkin tugas 3. Kemudian membuat main method. Seperti itu. Kemudian langkah pertama yang akan dilakukan yaitu membuat array gaji dan juga array lembur terlebih dahulu dengan menggunakan tipe data integer. Array gaji jadi array gaji ini, untuk array gaji akan diisi dengan gaji pokok, yaitu untuk indeks ke 0 5 juta rupiah. Kemudian untuk indeks ke 1 6.500.000 rupiah. Kemudian untuk indeks kedua yaitu 9.500.000 rupiah. Ya. Kemudian ini ada array lembur. Dengan persentase sebanyak 30, 36, 38. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat variabel input. Dengan menggunakan scanner
yang telah dipanggil. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, di sini saya akan menggunakan perulangan for sebanyak 3 kali. Jadi untuk perulangan for ini digunakan untuk mengulangi proses input seperti pada tugas 2 kemarin. Di sini saya membuat variabel golongan dengan tipe data karakter yang digunakan untuk sebagai input dari pengguna. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat variabel indeks gaji dengan tipe data integer. Dan ini akan digunakan sebagai penentu indeks atau mengubah karakter yang diinput oleh pengguna pada variabel golongan, kemudian mengubahnya menjadi integer, dikarenakan di sini akan menggunakan Unicode. Jadi ketika golongan yang diinput A kemudian dikurangi dengan A, maka Unicode-nya atau ASCII akan menjadi 0 dan nilai 0 tersebut akan menjadi indeks atau menjadi indeks jika golongan lebih besar sama dengan A dan golongan kurang dari sama dengan C, atau
jika golongan antara A dan C, yaitu A, B, C, maka indeks gaji akan diisi dengan nilai golongan dikurangi A. Jadi ketika pengguna menginput golongan sama dengan B, maka ketika dikurangi dengan A akan menjadi 1 berdasarkan Unicode-nya, sehingga hal tersebut mengindikasikan bahwa indeks gaji sama dengan 1, seperti itu. Kemudian apabila pengguna menginputkan variabel golongan dengan karakter yang tidak sesuai, maka di sini akan menampilkan pesan bahwa golongan tidak valid. Seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat input untuk variabel jam lembur. Input jam lembur, seperti itu. Kemudian membuat variabel indeks lembur dengan tipe data integer. Ini juga akan digunakan sebagai penentu indeks. Dengan menggunakan fungsi mat jam lembur dikurangi 1 dengan batas maksimum 4. Ya. Jadi untuk indeks lembur akan dibatasi hingga angka 4. Jadi ketika pengguna menginput variabel jam lembur dengan angka yang lebih tinggi dari 4, maka nilai tersebut akan dikembalikan menjadi 4, menjadi default. Dan untuk operasinya menggunakan sistem yang sama seperti indeks gaji. Jadi
variabel jam lembur dikurangi 1. Ketika pengguna menginput dengan 1 kemudian dikurangi 1, maka nilai tersebut akan menjadi 0, yang merupakan indikasi bahwa indeks lembur sama dengan 0. Seperti itu. Golongan, kemudian sama dengan indeks ke indeks. Ya, seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat variabel gaji pokok dengan tipe data double. Berdasarkan array gaji indeks gaji. Jadi variabel gaji pokok ini akan diisi berdasarkan array gaji yang ini berdasarkan indeks gaji atau input dari pengguna. Seperti itu. Jadi variabel indeks gaji ini akan menentukan atau menyesuaikan variabel golongan yang diinput oleh pengguna dengan indeks pada array gaji. Jadi ketika pengguna menginputkan dengan A kemudian dikurangi dengan A, maka menjadi 0 dan disimpan pada variabel indeks gaji. Kemudian indeks 0 tersebut akan menjadi penentu pada variabel array gaji. Kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali array lembur berdasarkan indeks lembur. Seperti itu. Per 100%. Ya.
karena kan yang diinginkan di sini yaitu 30%, maka di sini akan dibagi dengan 100. Ini juga sama. Jadi indeks lembur merupakan penentu pada array lembur berdasarkan input pengguna pada jam lembur. Mungkin seperti itu. Untuk outputnya yaitu jumlah penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Jumlah penghasilan sama dengan ini gaji pokok ditambah gaji lembur, ya seperti itu. Kemudian untuk outputnya yang di run maka di sini akan meminta input dari pengguna. Bagi contoh mungkin untuk variabel golongan C jam lembur yaitu 1 jam, maka untuk golongan C merupakan indeks ke 0 dan jam lembur merupakan indeks ke 2. Kembali, untuk golongan C sama dengan indeks ke 2 dan jam lembur ini merupakan indeks ke 1 ke 0, sehingga untuk outputnya akan menghasilkan jumlah penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur, seperti itu. Kemudian untuk input selanjutnya yaitu golongan B lembur sebanyak 2 jam. Maka untuk golongan B merupakan indeks ke 1 dan jam lembur 2 merupakan indeks ke 1 dan menghasilkan jumlah penghasilan sebesar Rp8.580.000. Kemudian untuk golongan A dengan jam lembur sebagai contoh mungkin lebih dari batas maksimal di sini yaitu 4 atau 5 jam, karena angka 4 di sini akan dijadikan indeks. Kemudian apabila dimasukkan atau diinputkan dengan angka 7 jam,
Maka untuk golongan A merupakan indeks ke 0 dan jam lembur 7 jam merupakan indeks ke 4. Kembali pada batas maksimum dengan jumlah penghasilan sebanyak Rp6.900.000. Mungkin sekian. Dengan ini saya Yusuf Abdul Hakim dengan NIM 0449964435 ucapkan terima kasih.